Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 929, tampan dan pandai dalam hidup. Melihat Najie di depannya, wajah Ye Guan penuh keraguan. Apa operasi orang kuat di surga kelima ini? Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul tidak jauh di hadapannya. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam, dengan janggut dan rambut putih. Wajahnya penuh kerutan, dan dia memiliki senyuman tanpa malu-malu di wajahnya yang bahkan menyanjung. Ye Guan tiba-tiba mengerti sesuatu. Pertempuran dengan Kaisar Zhou dan penguasa tiga aula jahat terjadi di domain Deng Tian. Orang-orang kuat di sini sangat dekat. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Kamu melihat Naring di depannya. Ada hampir 10.000 pembuluh darah leluhur dan ribuan kristal abadi di Naring. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Senior, tidak perlu melakukan ini. Kamu dan aku tidak punya keluhan. Bagaimana aku bisa merampokmu? Walaupun dia mencintai uang, dia mendapatkannya dengan cara yang bijaksana dan tidak memiliki permusuhan dengan pihak lain. Jika dia menerimanya begitu saja, dia benar-benar menindas orang lain. Mendengar kata-kata Ye Guan, kilatan keterkejutan muncul di mata lelaki tua itu. Tapi senyuman di wajahnya tetap tidak berubah. Dia berkata dengan ramah, "Sejujurnya, ada yang ingin kutanyakan padamu." Ye Guan Dao, ingin pergi dari sini? Orang tua itu mengangguk cepat, tepat sekali. Karena itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan dan berkata, "Saya juga ingin meminta bantuan Ye Sao. Saya bersedia mengikuti Ye Sao selama 1000 tahun." Ye Guan terdiam dan tidak berbicara. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak apa-apa selama 10.000 tahun." Ye Guan masih tidak berbicara. Orang tua itu menghela nafas dengan suara rendah, dan kemudian berkata, "Selama Tuan Muda Ye memberikan bantuan, Tuan Muda Ye dapat melakukan apapun yang dia inginkan." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Bagaimana kekuatan senior dibandingkan dengan Kaisar Yong?" Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu berkata, "Sebelum dia membuat terobosan, saya seharusnya berada pada basis 50-50 dengannya. Setelah dia membuat terobosan, saya tidak sebaik dia." 55, Ye Guan sedikit terkejut. "Kamu harus tahu bahwa sebelum Kaisar Yong menerobos, dia masih bisa melawan Midao." "Benar saja, tidak ada orang yang dipenjara di sini yang biasa-biasa saja." Ye Guan menambahkan, "Kaisar Yong Senior memberitahuku sebelumnya bahwa aku tidak boleh datang ke surga ini. Dia berkata bahwa orang kuat di surga ini memiliki temperamen yang buruk dan tidak mudah bergaul. Karakter, ketika dia merekrut orang-orang kuat, dia tidak hanya melihat kekuatan mereka, tetapi juga karakter mereka. Jika karakternya tidak bagus, tinggal bersamanya adalah bom waktu." Mendengar kata-kata Ye Guan, lelaki tua itu tersenyum pahit. "Tuan Muda Ye, di antara orang-orang kuat yang akhirnya bisa mencapai tingkat pembersihan jalan, siapa yang tidak pernah memiliki darah nyawa tak berdosa di tangannya? Apakah seseorang itu baik, orang atau orang jahat tergantung apa yang dia hadapi. Siapa itu? Saat ini, saya sedang menghadapi Tuan Ye, jadi saya secara alami adalah orang baik, karena saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbuat jahat kepada Tuan Ye. Juga tidak. Saya bahkan berani berpikir sedikit pun untuk melakukan kejahatan seperti itu." Ye Guan terdiam. Orang tua itu menambahkan, "Tentu saja, saya juga dapat memahami kekhawatiran Tuan Ye. Saya khawatir orang-orang dengan niat jahat akan mengikuti saya dan menimbulkan masalah di masa depan. Tetapi Tuan Ye dapat yakin, saya keluar karena saya ingin untuk hidup, bukan karena saya ingin mati setelah hidup cukup." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior, bagaimana dengan ini? Akademi Guangxuan kami sedang merekrut beberapa jamaah.
Jadi saya merasa kasihan jika Anda memberikan persembahan di Akademi Guangxuan saya. Anda tidak perlu mengurus hal-hal di waktu biasa. Ketika pertarungan dibutuhkan, senior bisa mengambil tindakan. Oke. Orang tua itu segera mengangguk. Oke. Ye Guan mengangguk. Dia melihat ke atas ke langit dan hendak menghunus pedang King Xuan. Pada saat ini, segel penjara jalan itu tiba-tiba muncul di langit dan kemudian menghilang. Orang tua itu mendapatkan kembali kebebasannya. Kamu Guan? Orang tua itu melirik Ye Guan dan tersenyum pahit. Dia telah dipenjara di jalan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang hidupnya, dia telah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari sini. Namun, itu masih sia-sia setelah menghabiskan seluruh hidupnya kepalanya dan segel penjara jalan itu menghilang secara otomatis, menghilang antara langit dan bumi. Orang tua itu merasa sangat sedih dan rumit. Mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar? Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, saya ingin mengasah tubuh fisik, keilahian, dan niat pedang saya. Oleh karena itu, saya ingin bertarung dengan senior. Saya tidak tahu apa yang diinginkan senior." Tapi lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Keilahian tidak mudah marah dengan pertempuran. Ye Guan sedikit bingung, bukankah ini tentang pertarungan? Orang tua itu mengangguk, tentu saja, bertarung sepanjang waktu memang dapat meningkatkan keilahian Anda. Namun, jika Anda ingin mencapai keilahian yang sempurna, Anda hanya dapat mengandalkan 7 emosi dan 6 keinginan. 6 keinginan dapatkah Anda mencapai keilahian? Ye Guan diam. Dengan 7 emosi dan 6 keinginan, apakah kita perlu mencari lebih banyak istri? Bukankah ini tidak bagus? Ye Guan tertawa. Orang tua itu melanjutkan, "Tuan muda Ye, keilahian Anda tampaknya sudah 90% sekarang, tetapi kenyataannya memiliki kerugian yang besar, karena lapisan kemanusiaan yang tersisa di dalam diri Anda sangat kompleks dan tidak murni, dan Anda masih sangat ragu-ragu. Anda ingin 100% keilahian, tapi sepertinya dia takut menjadi 100% keilahian, takut dia tidak bisa mengendalikannya dan kemudian menyakiti orang-orang di sekitarnya, bukan?" Mendengar perkataan lelaki tua itu, Ye Guan terkejut. "Senior, bagaimana kamu tahu?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya merasakannya." Ye Guan sedikit bingung. Rasakan, orang tua itu ingin berbicara tetapi berhenti. Ye Guan Dao, senior, tidak apa-apa untuk mengatakannya saja. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda Ye, Anda adalah seorang jenius. Salah satu dari sedikit orang di dunia. Dalam hal bakat, Anda pasti bisa masuk 3 besar di antara orang-orang yang saya temui. Tetapi Anda punya 2 kelemahan fatal." Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan kemudian melihat ekspresi Ye Guan. Ye Guan membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, "Senior, tolong beri saya nasihat." Orang tua itu mengangguk sedikit, lalu berkata, "Pertama-tama, baik kemanusiaan maupun keilahianmu tidak cukup murni. Ini tidak buruk karena kamu tidak murni. Yang buruk adalah hatimu untuk mencari tahu tidak murni. Sebagai saya baru saja mengatakan, Anda ingin mengejar keilahian yang sempurna, tetapi Anda takut jika keilahian Anda disempurnakan. Itu akan menyakiti orang-orang di sekitar Anda. Oleh karena itu, jauh di lubuk hati Anda telah bergumul dengan diri sendiri dan menginternalisasikan diri Anda. Seperti yang diketahui semua orang, ini sudah menjadi iblis batin." Wajah Ye Guan sedikit berubah, iblis batiniah. Orang tua itu mengangguk. Umumnya, setan batiniah mudah dideteksi. Tetapi beberapa setan batiniah tidak dapat dideteksi. Karena setan batiniah ini adalah sisi lain dari sifat manusia kita, seperti pengecut, keserakahan, kesombongan, pesimisme,
tidak ada intinya, mengejar kesempurnaan, mudah marah, dull. Ini adalah sisi lain dari sifat manusia kita. Seringkali, emosi negatif ini akan memengaruhi kita secara tidak sadar, dan kemudian secara bertahap menjadi iblis dalam diri kita dan mendominasi pikiran kita. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Iblis batin Tuan Ye adalah mengejar kesempurnaan. Dia menginginkan kesempurnaan ilahi, tetapi dia tidak ingin mengubah dirinya saat ini. Dia takut menyakiti orang-orang di sekitarnya, sehingga kamu ingin melakukannya, tetapi tidak mau berani melakukannya secara menyeluruh. Tetapi Tuan Ye harus tahu bahwa seseorang dapat mengambil keuntungan, tetapi tidak mungkin untuk mengambil keuntungan waktu. Kamu harus menyerah untuk mendapatkan sesuatu. Ye Guan tetap diam. Orang tua itu melanjutkan. Kedua, kelemahan Tuan Ye adalah hidupnya terlalu mulus. Dia tidak pernah mengalami kesengsaraan besar. Kesengsaraan besar telah melemahkan pikiran Taonya. Dia tidak pernah mengalami kesengsaraan besar dan penderitaan besar. Bagaimana bisa Sang Tao pikiran menjadi sekeras dan murni seperti batu? Itu saja, bagaikan batu giok, jika tidak diukir, bagaimana bisa dijadikan sesuatu? Atau, jika tidak diukir dan dipahat, bagaimana bisa disembah oleh dunia? Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, Tuan Ye, Anda dapat memikirkan tentang kehidupan beberapa tetua yang tak terkalahkan dalam keluarga. Ye Guan sedikit mengangguk. Terima kasih, senior, karena telah memperjelas keraguanku. Aku mengerti. Orang tua itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Alasan kenapa dia berkata begitu banyak sebenarnya karena dia ingin menjual dengan baik dan menunjukkan kekuatannya agar tidak dipandang rendah oleh Ye Guan. Setan batin, Ye Guan tiba-tiba tertawa. Saya sebenarnya telah memperhatikan masalah roh jahat yang disebutkan oleh para senior saya. Tetapi saya telah menghindari gagasan ini dan tidak mau menghadapi hati saya dengan jujur. Oleh karena itu, saya telah menundanya lagi dan lagi, mencoba untuk mencari solusi yang tepat, seperti yang dikatakan senior, bagaimana saya bisa memanfaatkan semua keuntungan di dunia. Orang tua itu tersenyum dan berkata, sebenarnya, teman kecil, pertama-tama kamu bisa mencapai pencerahan dan kemudian mengejar keilahian yang sempurna. Ye Guan sedikit terkejut, apakah ini baik-baik saja? Orang tua itu mengangguk, ya, itu tidak akan mempengaruhimu sama sekali. Terlebih lagi, setelah membuka jalan, jika keilahiannya sempurna, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, teman kecil, jangan terlalu takut pada keilahian 100%. Keilahian 100% bukan berarti tidak berperasaan. Manusia hanya memiliki Tao yang abadi di dalam hatinya, dan beberapa orang kuat akan melepaskan kodratnya dengan lebih tidak bermoral setelah mencapai 100% keilahian semua. Kamu Guan? Orang tua itu tersenyum dan berkata, setiap orang berbeda dengan keilahian 100%. Tentu saja, yang pasti orang dengan keilahian 100% harus memiliki Tao sebagai fokus utama di dalam hatinya. Karena ketika mereka mencapai keadaan itu, saya akan memberi Anda sebuah contoh yang mungkin tidak elegan setelah uang mencapai tingkat tertentu. Betapapun cantiknya wanita itu hanyalah harga di hati Anda. Dan Anda pasti tidak akan membatasi diri karena seorang wanita. Karena tahukah kamu, selama kamu punya uang, kamu bisa memiliki wanita seperti apapun. Ye Guan terdiam. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, faktanya, hal yang sama berlaku untuk wanita. Setelah seorang wanita memiliki sejumlah kekayaan, dia tidak akan sebodoh itu sehingga dia tidak bisa jatuh cinta sepanjang hari. Dia masih kecil, sehari, muda, tampan, dan menjalani kehidupan yang baik. Sambil berbicara, dia tersenyum dan menambahkan, sebenarnya,
Sederhananya, jalan di hati orang-orang di gunung adalah kehidupan kekal, dan jalan di hati orang-orang yang menuruni gunung sebenarnya adalah uang. Saat menghasilkan uang, orang yang sadar akan mengerti bahwa dengan uang, Anda dapat memiliki segalanya. Semua orang baik, dan jika Anda tidak punya uang, semua orang di sekitar Anda jahat, apalagi orang luar. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak bisa membantah. Saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, "Orang tua, kamu sudah sadar, kenapa kamu masih dikurung di sini?" "Kamu Guan?" Senyuman di wajah lelaki tua itu berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah. "Sebenarnya, saya dianiaya dan saya tidak bersalah." "Kamu Guan?" "Xiaota." Bab 930. Kamu lebih baik dari ayahmu. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Ye Guan tiba-tiba penasaran, dituduh secara tidak adil. Orang tua itu mengangguk, menghela nafas lagi, dan berkata dengan ekspresi sedih, "Semuanya menangis setelah membicarakan hal ini. Bukan aku yang benar-benar melawan keinginan. Meskipun aku kuat saat itu, aku tidak pernah berpikir untuk melawan keinginan dan membalikkan jalan. Orang di atasku adalah orang yang benar-benar ingin melawan kehendak surga dan membalikkan jalan." Ye Guan sedikit terkejut. Surga ke-6, orang tua itu mengangguk. "Ya, dia dan saya tidak berasal dari era yang sama. Ketika saya melakukan perjalanan melintasi alam semesta, saya tiba-tiba menemukan bahwa aura yang kuat muncul di alam semesta tertentu. Karena penasaran dan percaya diri, saya berlari untuk mengambil alihat. Setelah beberapa saat, siapa sangka pria di atasku sebenarnya menantang jalan yang ada, dan saat dia menantang, dia memarahinya, dan omelan itu sangat tidak menyenangkan." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu bagaimana?" Orang tua itu berkata, "Kemudian dia ditindas dengan kejam. Awalnya saya ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Jadi saya juga ditekan di sini. Sayang sekali, saya hanya seorang penonton teater, dan kemudian saya hampir dipenjara sampai mati. Ini, aku sangat bersalah." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan hampir menitikkan air mata. Ye Gong melirik lelaki tua yang bersemangat dan marah itu dan bersimpati padanya. Sungguh tidak adil diseret ke sini dan dikurung hanya karena menonton pertunjukan. Xiaota tiba-tiba berkata, "Maukah kamu mengeluh kepada Dadao?" Mendengar perkataan Guru Ta, lelaki tua itu tiba-tiba merasa sedih. "Guru, saya telah mengeluh selama ribuan tahun. Jalan ini sama sekali tidak mempedulikan saya." Setelah mengatakan ini, dia menghela nafas dengan suara rendah dan menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak dapat memahami betapa sulitnya bagi orang-orang di bawah untuk membela hak-hak mereka." "Xiaota, kamu Guan." Orang tua itu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan. "Jika saya tidak bertemu Tuan Ye hari ini, saya mungkin benar-benar dipenjara di sini. Bantuan Tuan Ye sama baiknya dengan langit dan bumi dan tidak dapat dibayar kembali. Di masa depan, Tuan Ye akan mendapat instruksi orang tua itu akan mematuhi perintahnya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Di masa depan akademi masih membutuhkan lebih banyak bantuan dari para senior. Jika memungkinkan, para senior dapat mengidentifikasi beberapa siswa berprestasi di akademi, mengajari mereka, dan membiarkan mereka melihat dunia luar." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya hanya mencari beberapa murid. Ini bukan kata yang sopan. Taoisme saya tidak dapat terputus ketika saya datang ke sini. Oleh karena itu, setelah tiba di akademi, saya akan mencari beberapa murid yang baik, murid-murid. Saya berharap di masa depan, semua surga akan mendapat tempat."
Di antara semua tradisi besar dunia, tradisi saya juga dapat mendapat tempat. Ye Dian mengangguk dan berkata, itu benar-benar yang terbaik. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 3 buah roh Dao dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Senior, benda ini dapat membantumu sembuh dengan cepat. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil buah Daoling. Terima kasih, Tuan Ye. Ye Guandao, saya masih tidak tahu bagaimana memanggil senior. Orang tua itu berkata, semua orang di dunia memanggilku Zen tua. Tuan muda Ye bisa memanggilku Zen tua. Ye Guan tersenyum dan berkata, Zen tua, aku serahkan padamu untuk mengurus Akademi Guangxuan. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, seharusnya begitu. Ye Guan menunjuk pada saat yang sama, dan sebuah gulungan muncul di depan Zen Lao. Benda ini berisi alamat alam semesta Guangxuan. Setelah senior pergi ke sana, kamu dapat menemukan istriku Nalanjia, dan dia akan mengaturnya untuk senior. Old Zen mengambil gulungan itu dan berkata, Tuan muda Ye, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, senior, tunggu sebentar. Old Zen memandang Ye Guan, yang menunjuk ke cincin di depannya dan berkata sambil tersenyum, senior, tolong simpan itu. Old Zen ragu-ragu sejenak, lalu meletakkan cincin itu, menangkupkan tangannya, dan kemudian langsung menghilang. Di lapangan, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Tuan Ta, dibandingkan dengan ayah dan kakek, apakah saya tidak berguna? Xiao Ta berkata, tidak, terkadang kamu tidak tahu malu, bahkan lebih buruk dari ayahmu. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Xiao Ta menambahkan, apa yang dikatakan Tuan Zen masuk akal, tetapi kamu harus memahami bahwa kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Dan jangan berpikir untuk mencapai langit dalam satu langkah. Ayah dan kakekmu sama-sama mengalami banyak kesulitan di masa lalu untuk mencapai keadaan sekarang. Apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah menetapkan tujuan dan kemudian bergerak menuju tujuan itu selangkah demi selangkah. Jangan berpikir untuk mencapai langit dalam satu langkah. Ye Guan mengangguk. Saya mengerti. Xiao Ta tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar berencana pergi ke peradaban Tianxing? Ye Guan sedikit mengangguk, aku ingin melihatnya, apa? Xiao Ta berkata, berdasarkan pengalaman masa laluku mengikuti ayahmu, aku akan memberimu saran. Pertama, pergilah ke tempat ini sebentar. Oh tidak, kamu harus lebih banyak berlatih di tempat ini dulu untuk meningkatkan kekuatanmu. Lalu pergi ke peta berikutnya, jika tidak, Anda akan dikalahkan dengan parah jika melanjutkan ke peta berikutnya. Kamu Guan, Xiao Ta melanjutkan, saya katakan dengan serius, dengan kekuatan Anda saat ini, Anda pasti akan menjadi milik adik laki-laki ketika Anda pergi ke peradaban Tianxing. Selain itu, karena satu pemikiran, Anda pasti tidak akan tersanjung dengan pergi ke sana, dan konflik pasti akan muncul. Ya, sudahkah Anda menemukan cara untuk menangani konflik-konflik ini? Ye Guan terdiam. Xiao Ta menambahkan, bersiaplah menghadapi bahaya di masa damai dan bersiap menghadapi hari hujan. Setiap langkah yang Anda ambil di masa depan, Anda harus memikirkan masalah apa yang mungkin Anda hadapi dan apakah Anda memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika Anda tidak mampu menyelesaikan masalah ini, lalu apa yang harus kamu lakukan? Ye Guan mengangguk sedikit. Tentu saja saya telah memikirkan masalah ini. Tetapi Tuan Ta, saya tidak bisa menolak untuk pergi ke peradaban Tianxing. Xiao Ta berkata, sebuah pemikiran. Ye Guan mengangguk, ya. Xiao Ta terdiam. Wajar saja,
Ini seperti anak laki-laki miskin di dunia sekuler yang akan bertemu dengan ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Memang, Anda tidak bisa berhenti bertemu dengan orang tua gadis itu hanya karena Anda masih miskin. Bukankah ini tidak masuk akal? Ini bukan soal kekuatan atau kekurangannya, ini soal sikap. Jika Ye Guan tidak mengikuti Yin Yan ke peradaban Tianxing, maka pasti Yin Yan yang akan menanggung semua tekanan. Xiao Ta berkata, sebenarnya tidak buruk. Meskipun pasti akan ada liku-liku dalam peradaban Tianxing, jika dipikir-pikir dari sudut pandang lain, sebenarnya tidak ada apa-apa. Ye Guan sedikit penasaran, sudut apa? Xiao Ta berkata, masalah pernikahan secara alami diputuskan oleh orang tuamu. Kamu dan Yin Yan pergi ke peradaban Tianxing. Jika kamu bisa bicara, ayo bicara. Jika tidak bisa, biarkan orang tuamu yang melakukannya. Kalau dipikir-pikir, tidakkah kamu merasa tekanannya hilang seketika? Kamu Guan. Xiao Ta tersenyum dan berkata, sebenarnya ayahmu benar. Dalam hidup ini, hidup bahagia adalah yang terpenting. Kamu boleh berjuang dan berjuang keras, tapi jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Jika kamu seperti saya tidak akan mendapat tekanan apapun. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tuan Ta, Anda cukup optimis. Xiao Ta berkata, saya mengerti. Hei, kamu tidak tahu bahwa ketika saya bersama kakekmu membawa saya untuk menghancurkan diri sendiri setiap hari. Hidup ini terlalu sulit sebelumnya, sekarang saya ingin menikmati lebih banyak berkah, bagaimana megah. Kamu Guan, daripada terus berbicara omong kosong dengan Tuan Ta, Ye Guan datang ke surga ke-6. Di tepi danau, seorang pria parubaya sedang memancing, tak bergerak, seperti patung. Pria parubaya itu ditutupi selimut tipis, dan ada semangka di sampingnya. Matanya sedikit tertutup, seolah dia tertidur. Ye Guan memandangi danau itu, airnya sangat jernih dan tidak ada satupun ikan di dalamnya. Ye Guan berjalan perlahan menuju pria parubaya itu. Ketika dia berada beberapa meter dari pria parubaya itu, dia memberi sedikit hormat dan berkata, Senior. Pria parubaya itu tidak berkata apa-apa dan sepertinya tidak mendengar. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, permisi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jika kamu ingin pamer, aku tidak tertarik bermain-main denganmu. Tunggu. Tepat ketika Ye Guan hendak pergi, pria parubaya itu tiba-tiba duduk dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, tunggu. Ye Guan berbalik dan menatap pria parubaya itu, apakah ada yang salah? Pria parubaya itu berjalan cepat ke arah Ye Guan dan tersenyum sinis. Tuan Ye, saya tidak bermaksud mengabaikan Tuan Ye sekarang. Saya sedang memikirkan sesuatu. Saya terganggu dan tidak mendengar kata-kata Tuan Ye. Tuan Ye, bagaimana saya bisa tidak keberatan? Ye Guandao, apa yang kamu sebut senior? Pria parubaya itu berkata, Kaisar penekan penjara. Ye Guan mengangguk, aku sudah lama mengagumimu. Mulut pria parubaya itu bergerak sedikit. Saya telah dipenjara setidaknya selama ratusan juta tahun. Anak ini agak sulit untuk dihadapi. Pria parubaya itu menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, sejujurnya, saya juga ingin meminta bantuan Tuan Ye. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Senior, saya mendengar Tuan Zhen berkata bahwa Anda bertengkar dengan Dao-Dao yang ada. Pria parubaya itu tersenyum sinis. Itu masa lalu. Semuanya masa lalu, tidak masalah jika kamu tidak menyebutkannya, tidak masalah jika kamu tidak menyebutkannya. Kamu Guan, pria parubaya itu menghela nafas dengan suara rendah.
Pria ini pasti akan membuat beberapa kesalahan dalam hidupnya. Beberapa kesalahan bisa dilakukan, tetapi beberapa kesalahan tidak boleh dilakukan. Saya juga bersemangat pada saat itu, dan saya tidak melakukannya. Aku tahu ketinggian dunia, jadi aku selalu ingin membuktikannya. Aku ingin menjadi orang yang tidak akan pernah mengejarku. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Saya akan menitikkan air mata jika saya berbicara terlalu banyak. Ye Guan bertanya, "Senior, apakah kamu menghancurkan Tao?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, tapi aku setengah terbunuh." "Hei, disinilah letak kesalahanku." Ye Guan sedikit penasaran, bagaimana mengatakannya. Pria paruh baya itu berkata dengan suara yang dalam, "Ada dua cara untuk menghancurkan Tao. Yang pertama adalah menghancurkan Tao di dalam hati. Ini relatif sederhana. Saat itu, saya sombong dan sombong. Yang saya inginkan bukanlah hancurkan caramu sendiri, tapi hancurkan cara orang lain, dan hancurkan cara terkuat yang kamu tahu." Ekspresi Ye Guan membeku. Orang ini sangat galak. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. "Akibatnya saya bunuh diri." Saat dia berbicara, dia membungkuk sedikit kepada Ye Guan dan berkata, "Tuan Muda Ye, selama kamu bisa menyelamatkanku, kamu bisa melakukan apa saja. Aku benar-benar tidak tahan lagi di sini." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah Anda tertarik untuk mengikuti saya ke peradaban Tianxing? Karena saya mungkin menemui masalah saat pergi, dan saya membutuhkan pengawal." Setelah hening beberapa saat, pria paruh baya itu berkata, "Tuan Muda Ye, jika saya bisa melawan peradaban Tianxing, apakah saya masih akan dikurung di sini?" Kamu Guan bersambung.